motivasi dalam mengembangkan lagu edukasi dengan like video kami dan subscribe channel ini. Terima kasih. Hai, selamat malam Sobat Cerdas dan Kreatif. Jumpa lagi bersama saya Kak ZP. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman belajar bersama tentang 7 tips jitu agar anak cepat menguasai lagu yang baru. Di sini saya akan mengajak teman-teman pendidik atau teman-teman guru untuk belajar dan mengajar lagu-lagu edukasi yang baru ya. Jadi tidak hanya menggunakan lagu-lagu yang lama atau lagu-lagu yang sudah ada, tetapi juga menghindari penggunaan lagu-lagu yang nada-nada menggunakan lagu lama, tetapi syairnya menggunakan syair yang baru atau yang diubah-ubah sendiri ya. Dan itu sudah saya sampaikan, sudah kita ulas pada konten saya sebelumnya. Dan sekarang apa sih motivasi saya membuat konten yang terbaru ini ya? Kita akan mencoba mengulasnya. Ini adalah salah satu komentar salah seorang pendidik ya, seorang pendidik PAUD yang sudah bersedia memberikan komentarnya dan mewakili pendidik di seluruh Indonesia. Ya, yaitu ini. Ya, komentar ini muncul pada saat saya mengajak teman-teman guru agar mengajarkan lagu-lagu yang murni, lagu-lagu baru atau bukan gubahan dari nada-nada lagu yang lama atau tempo dulu. Nah ini kita baca bersama saja ya. Maaf Kak, memakai nada dan mengubah syair diniatkan agar anak didik mudah dalam menerima pengetahuan, karena dengan nada yang sering didengar anak biasanya cepat bisa, dan lagi untuk guru PAUD tidak semuanya tahu cara menggunakan do, re, mi, ra, so ya, maksudnya mungkin notasi angka ya. Untuk membuat lagu Kak, guru PAUD tidak belajar not, dan di lembaga juga tidak ada alat musik yang mendukung ya. Kalau tidak dikomersialkan insya Allah aman, yang mencipta nadanya insya Allah dapat pahala. Pengennya ya membuat syair dengan nada sendiri, tapi apalah daya kemampuan finansial tidak mendukung semangat. Dan ini dia memberikan juga semangat kepada guru-guru PAUD ya. Saya juga tidak menyalahkan teman-teman yang menggunakan nada-nada lagu lama kemudian diubah menjadi syair yang baru ya. Saya hanya memotivasi dan menyarankan agar teman-teman pendidik itu memiliki semangat untuk mempelajari lagu-lagu yang baru, karena ada beberapa tips yang akan saya berikan dan semoga berguna untuk membantu para pendidik supaya bisa cepat menguasai lagu-lagu yang baru ya. Segala sesuatu kalau ingin menjadi lebih baik tentu membutuhkan suatu usaha. Oke, saya akan memberikan yang pertama sebelum saya memberikan materinya. Oke, ini ada faktor-faktor yang membuat para guru mengubah lirik lagu orang lain, dan sepertinya ini sudah diungkapkan ya, sudah diwakilkan dengan komentar yang diungkapkan oleh seorang pendidik PAUD tadi ya, yaitu belum bisa membaca tanda nada, kemudian guru lebih cepat menguasai lagunya ya, tidak susah-susah, kemudian anak lebih cepat menguasai lagunya ya. Ini cara mudahnya memang kita menggunakan lagu milik orang lain dan mengubah lirik lagunya atau syair lagunya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk memberikan beberapa tips ya, bagaimana sih supaya teman-teman pendidik ini juga memiliki semangat dan menggunakan daya kreativitasnya untuk menguasai lagu-lagu yang baru ya. Bagaimana agar guru dan siswa cepat menguasai lagu-lagu baru tanpa harus pintar membaca notasi ya. Oke, sejujurnya saja kalau dari saya pribadi, saya bukan orang yang piawai dalam membaca not angka ya, tetapi saya bisa menciptakan lagu tanpa notasi angka. Bahkan saya kalau menciptakan lagu tidak pernah membuat notasi angkanya, karena saya tidak pandai dalam hal itu. Kalau saya membuat notasi angkanya mungkin malah butuh waktu berhari-hari dan membuang-buang waktu. Biasanya saya minta tolong sama teman saya kalau memang dibutuhkan untuk membuatkan notasi angkanya ya. Jadi
ketidakmampuan untuk membaca notasi angka kita singkirkan sejenak ya, karena itu bukan faktor utama teman-teman tidak bisa menguasai atau belum bisa menguasai lagu-lagu yang baru dengan cepat ya. Ini ada beberapa tips yang akan saya berikan dan semoga membantu teman-teman semuanya. Oke, tips yang pertama, pilihlah lagu yang sederhana ya. Tentu saja agar kita bisa mengajarkan kepada anak-anak ya. Yang pertama itu adalah pilihlah lagu yang sesuai dengan usia anak ya. Kita tahu bahwa usia anak usia dini ada 2-3 tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun, 5-6 tahun, kemudian usia SD kelas 1, 2, 3 ya. Menurut saya itu juga masih usia anak-anak yang masih banyak butuh dibantu, dibimbing, yang banyak diarahkan ya, belum banyak ngeyelnya intinya gitu ya. Kemudian cari lagu yang mudah dikuasai oleh guru ya. Kita carilah lagu yang bisa kita kuasai. Kalau kita nggak bisa menguasai ya lebih baik pilih lagu yang lain ya. Karena kita tidak akan mengajar dengan baik kalau kita sendiri belum menguasainya ya. Jadi saya sarankan lagu tersebut sudah kita kuasai. Kemudian tips yang kedua, pilihlah lagu yang sesuai dengan tema pembelajaran ya. Kenapa? Karena anak menjadi familiar dan cepat menguasai kosakata dalam syair lagu. Ya, kalau anak-anak sudah terbiasa mendengar beberapa kosakata, misalnya tentang alat transportasi, terbiasa mendengar kata motor, mobil, kapal, kemudian ya alat-alat transportasi lainnya. Kemudian kalau mereka menyanyikan lagu yang sama atau lagu dengan yang terdapat dengan kosakata yang sama, yang bertema alat transportasi tadi, tentu anak-anak akan lebih cepat menghafalkannya ya. Bila saling berhubungan, itulah pentingnya pembelajaran yang tematik ya. Kemudian anak menjadi cepat memahami materi pelajaran ya. Selain agar membantu anak menguasai suatu lagu atau menghafalkan lirik lagu atau syair yang ada di dalam lagu ini akan membantu anak-anak untuk bisa menguasai materi pembelajaran ya. Jadi saling timbal balik gitu ya. Jadi itu adalah manfaat lagu-lagu edukasi banyak diajarkan di sekolah-sekolah, karena hal itu saling membantu baik dalam seni musik ya maupun dalam materi pelajaran yang lain. Oke, kemudian kita ke tips yang ketiga, putarkan lagu-lagu baru di waktu-waktu senggang di sekolah ya. Waktu-waktu senggang itu bisa saat jam istirahat, sebelum masuk kelas, kita bisa memutarkan lagu-lagu yang baru ya. Jadi agar anak-anak itu familiar, menjadi akrab dengan lagunya. Dan kalau bisa ya itu tadi, pilih lagu yang benar-benar ingin Anda ajarkan ya. Dipilih di playlist itu kita sudah memilih beberapa lagu yang memang akan kita ajarkan kepada anak ya, terutama yang sesuai dengan tema pembelajaran di sekolah itu tadi ya. Kemudian saat mengajar ya, mengajar sebuah lagu yang baru ya, putarkan lagu dengan sambil mengajak anak-anak menari ya. Maksudnya di sini adalah saat kita mengajarkan lagu yang baru, kita terutama untuk kita sendiri yang mungkin belum mampu untuk bernyanyi dengan baik ya, kita bisa mengajak anak-anak itu mendengarkan dulu ya, mendengarkan, kemudian tidak usah bernyanyi dulu, kita tidak harus bernyanyi dulu, tetapi apa? Mengajak anak-anak bergerak ya. Kalau bergerak saya kira semua guru bisa kan ya. Yang menyanyi biarlah tape-nya saja ya, atau audio, alat-alat audio kita, dan yang kita hanya mengajak anak-anak menari ya. Jadi tidak harus bernyanyi, kita tidak harus bernyanyi, hanya mendengarkan lagu sambil menari ya. Bisa dengan gerak dan lagu ya. Gerak dan lagu ini lebih pada unsur kesenangan anak ya, unsur fun-nya yang kita cari, yang kita capai. Kemudian menari dengan iringan lagu ya, kalau unsur ini yang kita capai adalah ya unsur seninya ya. Biasanya gerakannya ya gerakan-gerakan tarian gitu ya. Kemudian senam irama ya, senam irama lebih pada kesehatan, tujuannya untuk gerakan-gerakan yang menyehatkan badan ya. Dan semuanya sebenarnya hampir sama, yaitu mendengarkan lagu sambil bergerak ya. Nah itu, jadi kalau untuk teman-teman yang belum bisa bernyanyi, minimal melakukan aktivitas ini sudah sangat baik ya. Tidak, anak-anak tidak harus kita ajak bernyanyi, tetapi dengan mendengarkan lagu baru dan
mengajak mereka bergerak itu adalah salah satu aktivitas yang sudah menyenangkan bagi anak-anak. Ya, syukur-syukur mereka bisa bernyanyi juga dengan baik. Oke, kita menginjak kepada tips yang kelima ya. Ajarkan dengan alat musik ya. Ada 3 macam alat musik secara garis besar ya. Alat musik melodis ya, yaitu ya berupa gitar, piano ya. Jadi yang ada nadanya ton na 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 na. Nah, itu adalah alat-alat musik melodis. Kemudian alat musik ritmis ya, itu contohnya ya seperti drum gitu ya. Duk tek duk tek duk tek duk tek tek duk tek duk ya, seperti itu adalah contoh-contoh alat musik ritmis ya, termasuk gitar. Kalau gitar genjreng gitu sebenarnya juga alat musik ritmis. Kemudian dengan bertepuk ya, 3 hal ini ya, atau 3 media ini, metode ini bisa kita gunakan saat mengajarkan lagu-lagu yang baru ya. Bisa dengan alat musik yang ritmis melodis maupun dengan bertepuk ya. Itu juga memacu semangat dan keceriaan anak-anak supaya mereka lebih bersemangat dalam belajar, terutama pelajari lagu yang baru. Jadi tidak hanya diam saja, tapi mereka bisa sambil mendengarkan ataupun memainkan alat musik ya. Oke, kemudian tips yang keenam, ajarkan mulai dari tempo yang paling lambat ya, tempo yang paling lambat, kemudian menuju ke tempo yang semakin cepat ya. Jadi dilakukan saat mengajarkan lagu baru ya di kelas ya. Mulailah dari tempo yang paling lambat. Misalnya kita akan mengajarkan lagu Balonku Ada 5. Nah, gitu kita bisa mengajar dengan tempo yang paling lambat dulu. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya ya, seperti itu. Kemudian kita bisa mengulang lagi dengan tempo yang semakin cepat. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya ya, kira-kira seperti itu. Kemudian tentu saja hal ini harus dilakukan tanpa iringan audio ya teman-teman ya, karena kalau dengan iringan audio biasanya iringannya akan cenderung tidak bisa kita ubah-ubah ya. Misalnya kalau kita cari di YouTube lagu apa ya yang pasti cepat itu, Aku Adalah Anak Gembala, itu pasti kalau kita menggunakan iringan di YouTube pasti dengan iringan yang sesuai dengan lagu aslinya, jadi akan langsung cepat gitu. Tapi kalau kita tanpa menggunakan audio murni dari apa yang kita ajarkan, kita bisa mengatur temponya ya, atau bisa dibantu dengan aplikasi yang namanya aplikasi metronom ya. Ini maksud saya adalah metronom ya. Jadi aplikasi metronom ini adalah aplikasi yang biasa digunakan oleh para pendidik, terutama yang suka mengajar musik pasti tahu aplikasi ini ya. Jadi aplikasi ini ya nih, aplikasi ini biasa digunakan untuk mengatur tempo ya. Ya misalnya tek 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 duk tek 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 duk tek 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 duk tek 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 duk gitu ya. Jadi bunyinya biasanya seperti itu. Dan fungsinya adalah yaitu tadi mengatur tempo sebuah lagu ya. Bisa kita gunakan juga sebagai iringan ya sebenarnya. Oke. Untuk mengembangkan keterampilan bermusik para pendidik ya, saya sudah menyiapkan beberapa tantangan lainnya yang akan kita bahas di video-video selanjutnya, yaitu tentang olah vokal, terutama olah vokal saat kita mengajarkan lagu-lagu edukasi, atau bisa juga olah vokal juga berguna saat kita mengajar ya, supaya kita menggunakan suara yang enak didengar siswa dan bisa membuat siswa lebih fokus mendengarkan pengajaran yang kita berikan. Yang kedua, tantangan lainnya adalah tips menguasai lagu dengan cepat ya. Kalau yang ini kan lebih pada bagaimana kita mengajarkan siswa supaya siswa menguasai lagu yang baru itu dengan cepat. Nanti kalau yang tantangan yang kedua ini, nanti saya akan mencoba memberikan materi supaya kita sendiri bagaimana sih supaya kita itu cepat menguasai lagu. Karena terkadang kita beralasan, aku nggak mau belajar lagu yang baru, aku malas belajar lagu yang baru, atau aku nggak ada waktu untuk belajar lagu yang baru. Padahal untuk mempelajari sesuatu yang baru ada tips-tipsnya sendiri supaya kita pun
menjadi menemukan jalan yang lebih mudah supaya untuk menguasai lagu-lagu yang baru ya. Kemudian yang ketiga adalah tips mencipta lagu ya. Tentu saja ini untuk menghindari teman-teman guru untuk menggunakan nada-nada lagu yang lama ya. Ya harapan saya nanti kedepannya teman-teman banyak yang bisa menciptakan lagu dengan baik, menciptakan lagu-lagu yang bermanfaat dan edukatif supaya anak-anak Indonesia juga semakin berkembang, semakin banyak menguasai lagu-lagu edukasi yang terbaru sehingga mereka benar-benar menikmati dan menyenangi atau menyukai lagu-lagu yang sesuai dengan usia mereka, apalagi lagu-lagu yang bisa memberikan manfaat edukasi kepada anak-anak ya, kepada diri mereka sendiri. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya ini dan jangan lupa like videonya ya. Kemudian jangan lupa hidupkan notifikasinya sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi saat saya memposting lagu-lagu yang paling baru ya. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Silahkan ditunggu konten-konten saya selanjutnya. Semoga semakin bermanfaat, semakin bisa membuat teman-teman menjadi lebih cerdas dan kreatif. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.